Sekarang kita masuk bagi yang nggak bisa itu urusan masing-masing lagi ya. Saya udah kasih kesempatan ke kampus 2 kali. Nah, teman kamu sudah ada yang nggak datang itu cari sendiri ya. Tanya temannya. Kemarin si Mega sudah bisa, si Ngati sudah bisa ya, si sama Dava ya. Sekarang kita masuk ke kuliah kita. Materi pertama, bagian yang pertama ya, bab satunya. Kita akan menggunakan alat ukur untuk mengukur arus, tegangan, arus, daya, tekanan menggunakan multimeter. Maka disebut multi lebih dari satu. Masing-masing dia berfungsi sebagai voltmeter, ampermeter, ohmmeter, dan nanti wattmeter gitu ya. Nah, karena kita masih di simulasi, kalau yang di lab itu nanti dia multimeter tuh ada yang analog, ada yang digital. Kalau wattmeter hanya emang digital ya, satu pas. Nanti yang tiga pas juga. Nah, di sini dia semuanya digital ya, langsung muncul angkanya. Sekarang kita bagian pertama kita mengukur gimana alat ukur ini untuk mengukur tegangan dari suatu rangkaian. Tapi tegangannya bisa tegangan inputnya, bisa tegangan pada masing-masing beban atau hanya pada outputnya saja. Ini yang contoh yang analog ya, yang cukup bagus Sanwa. Sudah mulai. Kalau di Sanwa dia hanya bisa mengukur volt atau volt AC dan DC. Arusnya hanya DC, tidak ada arus AC di situ. Kemudian dia bisa mengukur ohm. Nah, kalau yang digital, nah ini dia bisa mengukur tegangan AC dan DC, bisa juga nanti dia mengukur arus AC dan DC dan serta ohm. Serta dia ada untuk melihat kaki transistor ya, basis kolektor emitter. Kalau di sini kita untuk transistornya kita cari basisnya bisa juga. Ya. NPN atau PNP dia transistor itu. Baru cari kaki mana yang basisnya, mana yang kolektor, mana yang emitter. Kalau kita tidak menggunakan datasheet. Nah, yang di sini dia, kalau di sini probe-nya ini atau kabelnya ini tetap ya fix, tidak diubah. Yang kita ubah hanya sheet-nya sini. Apakah ketegangan DC, tegangan AC, arus DC atau ohm. Dan itu ya, 4 tegangan DC, tegangan AC, arus DC, tekanan. Sedangkan kalau di sini dia bisa mengukur samanya sheet-nya diubah ya nantinya. Cuman dia ada juga yang pindah untuk arus di sini. Karena dia arus AC ya, dia besar ya, arus AC yang besar dia. Kalau di sini dia untuk sampai miliampere, kalau dia pindah ke sini ya merahnya nanti ya, groundnya sama. Untuk tegangan sama arus sama. Ini untuk tegangan ya, ground, kemudian untuk tegangan. Kemudian itu arus dia pindah ke sini untuk yang sampai mili di sini. Nanti yang sampai yang besar sampai 20 ampere dia pindah ke sini. Jadi ini dipindah-pindah probe-nya ya, kabelnya. Nah, kalau di kita nanti tidak dipindah sama. Ini wattmeter. Ini wattmeter ini dia bisa juga mengukur tegangan dan arus. Ya. Mengukur tegangan dan arus. Nah, ini dia, kalau meter dia ada arus dan tegangan ya. Ini sumbernya di sini nanti. Sumber PLN kita. Nah, ini yang ujung-ujung ini adalah untuk mengukur beban yang kita ukur. Umpama kita mengukur motor listrik, motor pompa ya. Colokan pompa itu di sini, ujung-ujung. Kabelnya boleh bolak-balik ya. Ini juga untuk dari PLN-nya. Ya. Ini yang bebannya, ini yang PLN ujung-ujung ya. Ampere sama watt ini adalah dari PLN. Nah, yang tengah ini nanti bebannya kita apa? Apakah kita mengukur berapa daya AC kita, AC colokan AC-nya ke sini. Ini dari PLN-nya akan muncul. Nah, kalau dia ini ada faktor dayanya nanti ya. Kalau dia bebannya bukan hanya resistif, ada lilitan, itu biasanya nanti dia faktor dayanya bisa di bawah 1. Biasanya kalau dia besar itu ya, kalau hanya 1 biasanya masih 1. Nah, itu yang realnya nanti yang mau kita ukur
Nah, kalau untuk wattmeter kita ngukur dari yang besar ya, karena dia range-nya besar. Nah, kalau yang ini kita bisa ya, tegangan kecil juga bisa, tegangan besar juga bisa, sama. Ada switch. Ini dia malah dari tegangan 0,1 volt DC ya, sampai 1000 volt DC. Atau ini dari 10 volt AC sampai 1000 volt AC. Nah, arusnya terbatas dari ini dia di sini ya 0,1 mikro sampai dia 1/4 ampere. 0,1 ampere ya. Ini 20 mili, ini 200 mili. Jadi dia tidak linear ini ya. Nah, ini DC. Nah, tidak ada bisa. Untuk AC itu tidak bisa. Nah, AC kita gunakan ini. Atau nanti tang ampere yang besar ya. Nah, sekarang kita mulai percobaan pertama. Kita akan menggunakan mengukur dengan simulasi dulu ya. Suatu rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan DC, kemudian ada beban, ada 2 R1 dan R2 di seri. Nah, nanti berapa tegangan masing-masing ini? Berapa tegangan ini tegangan sumber ya? Tegangan sumber kita berikan berapa tegangan V1-nya, V2-nya berapa. Nanti dia berapa arus yang lewat. Nah, nanti dimasukin ke sini ya hasil simulasi. R1-nya 2 kilo gitu ya. Ini di atas R1-nya 2 kilo nanti. R2-nya 3 kilo. Nah, nanti di sini nih. Pertama, tegangan 5 volt ini berapa? Nah, 5 volt. Oh, ini dapatnya, ini sumber ya, sama. Ini tegangan PR1-nya atau V1-nya nih. Kemudian nanti yang harus di bawah ya, ini tegangan dulu. Nah, terus lagi. Ini contohnya nih. Ya, dapatnya segini nanti. Nah, kalau kita ubah dia 7 volt, nah berapa dia? Kita ubah dia menjadi 10 volt, berapa? Nanti baru teorinya, pengukuran nanti kalau sempat ke lab. Yang di bawah nanti ini adalah teori. Dari mana dapatnya 5 volt ini? Nanti kita tunggu teorinya pengukuran misalnya listrik ya. Dan nanti akan saya ajarkan juga di dasar elektronika. Bersama ya. Nah, sekarang kita coba dulu yang voltmeter ini ya, yang simulasi. Kita simulasinya. Ini rangkaiannya, saya copy paste ya. Kamu juga di copy paste saja di sininya nanti rangkaian ini. Kalau umpama di PDF bukan dikeluarkan, ya ini print screen copy paste ya. Nah, kita copy paste dia nanti akan masuk ke sini nanti ya. Saya akan mulai dari ini sudah saya buatkan, cuma saya akan mulai dulu dari awal. Nah, nanti baru kalian ngerjakan ya, mulai dari awal dulu. Nah, copy paste yang tadi itu dulu. Nah, seperti ini nanti ya. Kalau dia layar kosong ya, buka dulu layar kosongnya. Jadi yang belum punya tolong dikerjakan ya. Ini yang sudah hadir tolong videonya diaktifkan. Jangan hanya foto aja ya. Kita tuh kuliah. Kalau seminar kalian bolehlah seperti itu. Kalau kuliah tolong diaktifkan. Videonya diaktifkan ya yang sudah hadir. Nah, ini kan kosong ya. Diaktifkan. Jadi ada dua kalian aktifkan. Pertama Word-nya tadi ya. Yang seperti ini tadi. Modul praktikum. Ya, modul praktikum. Ya. Ini yang kita. Kemudian setelah ini diaktifkan lagi yang simulasinya. Bagi yang belum jadi tolong karena nanti di dasar elektronika juga kita pakai. Semester depan akan pakai lagi. Ya. Nah, kemudian kita tadi kan kita copy paste aja rangkaiannya supaya kita nggak salah-salah. Nah, ini umpamanya. Makanya kita gunakan ininya yang layarnya paling besar aja diambil. Jadikan A0 saja ya worksheet-nya. Standarnya dia letter itu lebih pendek daripada dia worksheet. Jadi kan ini A0. Kalau tadi dia ini letter nih. Ya, letter itu dia hanya lebarnya nggak sampai 30 cm ya. Tingginya hanya 22 cm kurang. Nah, jadikan dia adalah A0 saja. Jadi gambar kita itu bisa nanti biar banyak. Kemudian di play. Jadi kalau udah kamu play nanti dia kamu buka baru dia selalu A0 ukurannya. Ini dia rangkaiannya ya. Kalau mau dibesarkan boleh. Nah, sekarang kita ini yang AC ya, yang DC ya sebentar dulu. Salah kapan? Saya ambil gambar yang DC ya. Tadi salah kapan. Yang DC dulu ya. Nah,
Jadi ada tegangan DC, ada tahanan seri ya, seperti ini. Nah, nanti kita akan menghitung berapa tegangan V3. V3 berarti dia sumbernya. Berapa tegangan V1-nya, berapa tegangan V2-nya. Karena kenapa V1, V2 ini R1, R2 sobat ya. Ini boleh saja V3 ditulis VS boleh. Nah, kemudian gimana dia? Nah, di sini pertama ini nih, yang di ujung kiri ya. Di ujung kiri kita ambil. Dia harus pakai ground. Di sini kan nggak pakai ground ya, ini harus kan. Ambil dulu groundnya. Ground aja ambil. Ground itu dia ada beberapa nanti ya. Kita pilih yang seperti itu. Nah, di sini dia power ya. Ambil power source. Di gambar ground tadi balik kiri, bawah, ambil power source, kita ambil ground ini. Ya, yang simbol ini aja. Boleh nggak dengan ini, Pak? Boleh. Sama aja deh ya. Ground, kita oke dulu. Letakkan. Dia akan muncul lagi ya, karena dia kelompok kanan nanti kita akan muncul lagi deh ya. Karena kita mau mengambil setelah itu, boleh nggak ditutup? Boleh, Bapak ditutup. Ya. Ground sudah ambil ini. Ini sama di tempatnya di ground tadi. Ya. Tegangan, baterai, sumber DC, sumber DC. Sumber DC tadi ya. Kalau nggak kita tutup, dia kan seperti ini nanti. Tadi kan. Nah, tadi udah ground kita ambil, sekarang kita ambil power. Ini ada AC, nah, nanti boleh balik ya. Ada gelombang, ada DC. Nah, yang DC kita ambil. C. Taruh aja dulu, bebas taruhnya dulu ya. Letaknya juga nggak seperti itu, Pak. Ini udah habis, nggak ada lagi di sini yang kita ambil. Karena dia hanya power di sini yang DC sama ground. Kemudian apalagi dia? Kemudian di tahanan. R1 dan R2. Nah, tahanan di sebelahnya dia. Kalau tadi di sini, di sebelah sini ya. Atau kalau di sini bisa semua, cuma kepanjangan ya ini ya. Yang ada di sini nanti. Source-nya sini. Basic. Nah, boleh. Nah, ini kalau udah gambar, udah ada gambar aja ya. Sama nanti hasilnya. Di sini ya. Nah, yang kedua, yang pertama dia adalah flash source, yang kedua adalah flash basic. Basic itu dia komponen-komponen, ada R, kapasitor, resistor, induktor gitu ya. Nah, ini dia. Ada yang virtualnya, kita ambil yang realnya ya. Ada switch nanti ya. Ada trafo, nah, ada relay, ada soket, nah ini ya. Ada kapasitor, ada induktor, ada potensial R juga ya, variabel induktor, variabel kapasitor yang kapasitor yang bisa digeser. Kalau resistor kan potensio deh ya. Potensio. Nah, kita ambil dulu R kan, resistor. Kita pilih sini cari resistor. Nanti pilih aja salah satu ya. Resistor, pilih aja mau 1 kilo apa boleh terserah. Kamu ini nanti kita edit ya. Ada 2 berarti 2 kali kita ini. Letakkan dulu. 1 di sini. Nah, 1 lagi kan? Oke lagi aja. 1 lagi di sini. Nah, ini rangkaian kita udah selesai. Kita tutup dulu. Cuman belum dirangkai. Ini bisa aja nih sambung sini ya. Ini kita buat aja seperti gambar. Oh, ini dia berdiri. Kita klik di sini ya. R2-nya berdiri kan. Kalau ini udah tidur. Ini udah berdiri. Ini udah berdiri ya. Ini dia harusnya berdiri. Ini masih tidur. Nah, ini kita putar klik dia 1 kali. Klik kanan. Mouse-nya ya. Klik kanan. Akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Boleh kiri, boleh kanan. Dia 90 ya. Kalau 90 ke kiri. Kita putar juga 90 ke kanan juga. Ini boleh. Coba ya. 90. Itu dia. Kemudian saya undo dulu. Dan 90 ke kirinya dia akan sama. Nah, counter clock ya. Di atas kan 90 derajat searah jarum jam clockwise ya. Kemudian yang bawahnya rotate 90 derajat ini 19 degree counter clockwise. Berarti berlawan arah jam ke kiri dia. Nah, sama hasilnya sama. Kalau tidur diputar 90 mau ke kiri ke kanan sama 90 gitu. Nah, ini dia kan sama. Terserah. Nah, kemudian baru kita sambung. Untuk menyambungannya, lihat di sini dia akan berubah ya. Sebesar kan ya. Supaya untuk nanti saya kecil lagi biar gabung dengan ya kan. Ini biarinnya dulu besarnya. Ini kan nanti 2 kilo Pak, ini 3 biarinnya dulu. Kita rangkai dulu. Nah, sini dia, ini 12 biarin. Cari ke ujungnya sini dia berubah menjadi titik. Nah, titik pakai plus ya. Titik pakai plus. Besar lagi bukan. Ini kecil lagi. Ini ya, titik pakai plus dengan nah, hitam ya. Nah, kalau dia sudah seperti itu, kita tarik. Klik sekali ya. Klik sekali dia akan berubah. Nah, tarik di jalan. Nah, sampai di mana? Nggak bisa kita ini di sini. Nah, ujungnya ini kan. Cari merah. Oke. Nah, baru 1 garis itu. Ya, 1 garis. Nah, kemudian yang keduanya bebas. Kita mau dibawa dulu, mau ke atas dulu terserah. Saya mau di sini aja boleh, mau dibawa boleh. Saya mau dibawa dulu ya pokoknya. Soalnya jangan ke ground dulu aja.
ujungnya aja dulu. Jadi kalau kita mau kotak sini, ini kalau sini gini langsung kan. Nah, kita bawa dulu nih ke bawah, klik sekali, udah lurus tapi ya, udah lurus nih. Bawa ke bawah supaya dia bagus saja. Boleh nggak sini? Boleh. Nanti kita untuk nyambungnya agak repot. Nah, bawa sini. Nah, klik sekali, kemudian tarik lagi, klik lagi sekali. Nah, ini kan 2. Yang sini juga sama, bawa ke sini. Boleh bawa nggak? Bawa boleh. Nah, ini kan ada gridnya ya, titik-titik itu memudahkan kita. Klik sekali, bawa lagi ke ujung. Kalau kita klik lagi, dia ketemu ujung komponen dia ya, komponen atau ujung power, ujung ground, dia akan tersambung. Nah, jadi ada 3 sambungan kita nih. Ini baru yang bawah kita sambung lagi ground. Ini kalau umpamanya ini rangkaian sudah, kalau ini nggak ada dia simulasinya salah, nggak mau dia. Makanya ini perlu. Nah, diaktifkan ya, klik, bawa ke atas. Nah, jadi 0 deh kan, ini 0 karena ground. Ini yang 1, ini ada tegangan 1, ada arus. Sini dia arusnya 0 nih, ini groundnya 0 kalau ambil. Nah, baru kita sesuaikan dengan rangkaian. Berapa sih besar masing-masing komponennya? Saya pilih lagi ya, ini ya. Sedikit. Nah, ini ya, supaya kelihatan. Jadi tadi kan sumbernya ini dulu, R-nya kan sesuai dengan buku kan. Tampilkan lagi ya. Sesuai dengan bukunya. R1-nya adalah 2 kilo kalau nggak salah ya. Nanti sumbernya berubah-ubah. Nah ya, R1 2 kilo, R2 3 kilo. Sedangkan sumber tegangannya ya, ini volt ya. Ini P sumber. Ini P3, ini P1, P2. Itu sumber 200. Ya. Sumbernya berubah. Makanya 12 kita ambil 5 dulu. Nanti baru kita ubah ke 7, bisa untuk ubah 10. Nanti R1 yang penting yang tetap adalah R1-nya 2 kilo, R2-nya 3 kilo, V-nya taruh aja 5 dulu ya. Nah, satu, baru kita ubah. Ubahnya adalah cukup dengan kita klik dia 2 kali ya. Klik 2 kali, umpamanya sumber dulu nih. Klik 2 kali. Di sininya ya. Dia akan muncul. Nah, aslinya kan 12. Ya kan, 12 kan? Nah, kita mau 5. Nah, klik aja sini, hapus. Nanti menjadi 5 volt. Itu Dava tolong di videonya diaktifkan juga ya. Ya, pelajar lah. Kita coba ya. 5 volt. Nah, nanti kalau 7 ganti lagi ya. Kemudian tadi ada yang 7 ya, kita klik lagi 2 kali. Nanti lagi yang 7 berapa? Nah, ini kan ini dulu. Ini belum pakai meter ya. Kita voltnya belum, kita suruh ngukur V3, V1, V2 kan. Kemudian ininya 2 kilo diminta kan. Nah, kita klik lagi R1 2 kilo. Nah, tadi nih. Boleh ditulis 1000 ohm atau 2000 ohm atau 1 kilo. Jadi 2 kilo. Kalau kilo langsung K ya. Ini langsung M besar. Nah, ubah 2 kilo ya. Ininya 3 kilo, klik lagi. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Nah, selesai. Baru V-nya, voltmeternya mau kita isi voltmeternya sekarang mau kita isi. Sekarang kita isi voltmeternya sekarang ya. Jadi kalau tadi komponennya berada di sebelah kiri dari worksheet-nya ya, sebelah kiri dari sini ya, ke atas ya, ke atas kiri. Ini untuk tahan itu yang ini ya, seperti isinya adalah sumber tegangan ground ya. Jadi sumber tegangan itu banyak. Nanti ada sumber tegangan DC, sumber tegangan AC, sumber tegangan untuk transistor, sumber tegangan untuk FET gitu ya. Nanti ada tegangan yang nanti itu harus kuat nih. 3 fase delta, 3 fase Y. Ada juga nanti untuk sinyal apa harus digital ini ya. Sinyal karen, sumber arus. Walaupun dalam prakteknya nih sumber arus itu tidak akan ada kalau sumber tegangan nggak ada. Tapi kalau di teori dia ada sumber arus. Ini sumber arus ya. Ini
sumber tegangan yang dapat dikontrol ya, sama arus yang dapat dikontrol. Ada di teori ini. Kontrol itu kan kita pakai biasanya tahanan untuk mengatur. Nah, tadi ini kan. Nah, kemudian alat ukur. Nah, alat ukurnya di sebelah sini. Ya. Alat ukur paling kanan. Ya, paling kanan di sini ya. Nah, di sini yang paling atas adalah multimeter kan. Jangan diklik dia, geser aja ke mouse itu multimeter. Yang keduanya nanti adalah fungsi generator ini untuk menghasilkan gelombang-gelombang. Untuk sinyal kecil ya, dia paling tinggi 10 volt fps. Nah, kalau yang besar tadi, yang di sini tadi AC ya, sama AC nanti nih. Ini bisa AC dia. Kemudian dia bisa juga menghasilkan sinyal kotak. Kalau di sini tadi, power sini tadi dia hanya power AC ya. Ini ya selalu sinus. Nah, ini ya, ini sinus terus. Frekuensinya tetap 50 Hz. Nah, kalau di sini frekuensi bisa kita atur. Untuk gelombangnya juga berbeda, ini sinyal generator. Nanti akan kita pakai yang berikutnya. Ya, ini yang pakai pertama ini. Nah, kemudian ini voltmeter. Nanti kita kan juga mengukur arus, tegangan, tahanan, arus, tegangan, tahanan, sama nanti daya ini juga. Voltmeter satu fase. Nanti juga ini oscilloscope ini untuk melihat gelombang dari pokoknya dari sinyal tadi, apakah dari bentuknya seperti apa. Ini dia. Sini dia akan melihat karena ini untuk biasanya untuk AC ya. Kalau DC dia lurus saja, frekuensinya tidak ada. Nah, di sini nanti akan bisa kita melihat bentuk gelombangnya, frekuensinya, cuman dia nanti kalau yang digital bisa langsung dapat frekuensinya ya. Kalau yang analog nanti kita dapatnya periode. Jadi kita konversi dulu. Ya. Oscilloscope namanya. Bentuknya kita tahu. Nah, ini biasanya kalau menggunakan sinyal generator ini biasanya dilihat dari oscilloscope. Frekuensinya bisa berbeda-beda. Bentuk gelombangnya bisa berbeda. Ini yang 2 channel. Berarti 2 ya. Satu untuk input, satu untuk output. Ini bisa 4. Ini yang untuk body diagram ini untuk ini nanti melihat bentuk respon frekuensi dari filter. Nah, ini nanti kalau kamu kuliah elektronik analog nanti ini pakai ini kita lihat. Seperti apa sih dia? Respon frekuensinya pada frekuensi berapa filter tersebut memblok atau meloloskan. Bentuk respon frekuensi bisa kita lihat di sini nanti. Ini yang untuk frekuensi kontar. Nah, di sini tadi kan di oscilloscope bisa melihat yang digital ya, dia bisa melihat frekuensi juga. Hasil langsung dia. Cuman dia hanya frekuensinya saja. Ini berapa frekuensinya? Tidak melihat bentuk gelombangnya. Kalau di oscilloscope tadi dia bisa melihat bentuknya dan frekuensinya dan amplitudonya. Nah, di sini juga dia hanya amplitudo periodenya, amplitudo dari baca juga ya. Di sini kita hanya bisa melihat frekuensi dan atau periodenya saja. Amplitudo nggak bisa. Maka disebut frekuensi kontar, menghitung frekuensi. Ini untuk di sini ya. Ini generator ini untuk yang digital, menghasilkan word. Ini logic sama konverter, logika. Ini digital juga, logic analyzer sama ya. Ini melihat distorsinya terjadi kesalahannya berapa. Ya tadi dia. Analyzer harus tegangan yang harus tegangan. Ini spektrum analyzer, bentuk spektrumnya ya, bukan bentuk gelombang lagi, bentuk spektrum. Spektrum kan gelombang itu salah satu dari satu spektrum kan. Network, jaringan menganalisa jaringan nanti. Itu harus Telkom biasanya. Ini sama lagi dengan yang tadi fungsi generator, tapi ini yang bentuk benar-benar ininya seperti aslinya. Nanti saya bandingkan nanti ya. Ya oscilloscope biasa dengan oscilloscope. Kalau ini nanti fungsi generatornya mirip. Jadi kita lihat ya. Sama, ini agen mirip dengan multimeter sesungguhnya. Ini yang mirip-mirip ke bawah ya. Sama, ini agen oscilloscope sama. Nanti kita lihatin oscilloscope yang untuk simulasi dan oscilloscope yang ini. Cuman ininya kan kecil layarnya ya. Jadi kita gunakan yang di atas tetap nanti. Ini cuma untuk perbandingan. Jadi kalau kita lihat seperti ini nanti. Multimeternya seperti ini. Fungsi generatornya seperti ini. Nanti oscilloscope-nya juga seperti ini. Ini dia yang membedakan ada 2 channel sama 4 channel.
yang ini apa nanti untuk analisa dia. Speaker, mikrofon, sama nih yang prop. Yang penting dia ada bisa di satu titik kayak itu kayak apa namanya tang ampere. Ampere kan nggak perlu kita cabut. Kalau ini harus cabut nanti. Nah sekarang kita akan coba ininya ya, akan coba membuat nanti kamu langsung praktekkan ya. Nanti habis ini saya cek powernya. Kalau untuk tegangan, nah ini kata tegangan, rangkaiannya tidak perlu kita ubah. Kita mau tegangan di sini diukur langsung kabelnya ke sini, tegangan sumber. Nah, kita ambil tegangan ini tadi ya, yang pertama. Jadi ada 3 tadi ya. Tegangan ini tegangan sumber, ini ketiga tegangan sumber, ini tegangan pada R1, tegangan pada R2. Ambil satu dulu, klik bawah dia. Nah, kan? Ini untuk sini dulu, boleh. Nah, kemudian yang kedua, ambil lagi, atau copy paste boleh ya. Copy paste. Tapi dengan copy paste, dengan syarat ininya merahnya hilang. Ini jalan nih simulasinya. Nah, merah muncul di sini nanti kan. Nah, ini kita nggak bisa dia paste copy paste nggak jalan. Tutup dulu. Nah, ini yang tiganya untuk di ujung. Semuanya volt. Ini multimeter ya, kita atur. Nanti kita atur dulu ke volt DC. Nah, karena dia bisa volt AC, ampere AC, ya harus ya. Atau nanti tahanan. Voltnya AC DC, harusnya juga AC DC. Nah, kita pastikan dulu ini ada 3 kan. Sebelum kita sambungkan dia, kita pastikan dulu nih. Ini dia berarti udah volt ya. Ada yang bukan abu-abu deh ya. Nih, dari tanda ini. Ini yang lurus berarti dia DC. Kalau yang ada gelombang berarti dia AC. Berarti kita udah ukur nih. Ini voltmeternya sudah DC. Tuh, kita masuk lagi yang kedua. Pasang udah volt DC. Nah, ketiganya juga. Kalau dia umpamanya di sini kita pindahin, oh ampere, pindahin dulu sini. Oh tadi dia AC, kita kembalikan dulu ke DC. Nah, baru kita sambungkan kabel langsung. Ini saya taruh di depan aja supaya mudah. Nah, oh di belakang lah karena dia positifnya di depan ya. Nah, ke atas. Ya. Ini berarti dia ke sini. Positifnya ya, bagian positif juga, bagian negatifnya. Ini yang positif juga ke kiri daripada R. Yang kanannya negatifnya ke kanan. Ya. Kalau mau klik, nggak apa-apa. Nah ini juga atasnya dikit supaya di atas R yang positifnya ya. Nah, ini taruh ya. Nah itu dapat. Ini kalau dalam perhitungan kita tidak bisa langsung dapat ya, kita harus nyari arus dulu. Arus baru dapat tegangan ini. Nah kalau ini di semua, kalau nanti kita sambungin ini untuk ampermeter bisa langsung dapat. Tapi kita karena satu-satu dulu ya alat ukur. Kalau simulasi dia bisa sekaligus. Kalau dalam perhitungan nggak bisa, harus satu-satu dulu. Nah baru simulasinya di sini nih, yang hijau, tanda hijau ini, tanda ini jalan ya. Nah dia simulasi, berarti dia akan menghitung nanti ya, ada tegangan sumbernya berapa, ini jadi 5 volt, pasti 5 ya. Tegangan pada R1 berapa, tegangan pada R2 berapa, pada R2 kilo berapa, pada R3 kilo berapa. Jadi ini sebenarnya dibedakan supaya berbeda ya. Kalau dia sama nanti tentu sama karena arus yang lewat sama dia sama. Arus pada R1 dengan R2 arus itu juga yang lewat. Jadi kalau dapat tegangannya ya tahanan dikali dengan arus, selesai. Nah, makanya saya bedakan supaya dia berbeda. Kita klik di sini ya. Ini udah jalan. Nah, kalau ingin kita lihat isinya ya kita klik ini 2 kali. Tapi setelah jalan ya, atau boleh sebelum jalan boleh juga. Apa saya klik dulu dah. Ini kalau ini udah jalan ya udah ada isinya ya. Nah, ini yang pertama kita geser. Ini geser biar sama. Oh, bagian depannya 5 volt ya sama ya. Ini yang tengah berapa? Yang 1 kilo. Oh, 2 volt. Ininya berapa? Oh, 3 volt. Nah, ini kan 5 volt sumbernya, 2 volt pada R1, 3 volt pada R2. Di tabel kita disuruh kan nanti ada 3 kan, kita ganti. Pak, sesuai ini, saya kembalikan dulu. Setelah 5 volt nanti kita 7 volt. Nah, jalankan lagi, matikan dulu itunya, ganti 7 volt. Baru kita ubah ke 10 volt. Dapat tadi kan, ini dicatat. Yang hasil ini tadi dicatat di tabel. Berarti sumbernya 5 volt, di tabelnya V3-nya 5 volt. Kalau mau seperti gambar di sini V3-nya, nah, saya lihatkan gambarnya. Oh, V3 kan ke bawah Pak, ya boleh. Ini saya ini kan ya. Biar sama dengan gambar.
Nah, itu sama sebenarnya ya. Saya ubah. Nah, ini kan di sini Pak. Yang satunya di atas, satu di bawah. Ah, boleh. Ini kan di sini sama aja, di sini sama aja ya. Sini sama aja sampai ke bawah sini ya. Nah, ini di atas sama. Mulai dari sini nih sampai ke sini sama. Nah, supaya sama ada. Supaya sama. Dapat di tadi kan? Nanti baru kami simpan ya. Simpan. Simpan dulu. Ininya. Seperti kalau saya ini nih. Simpan dulu. Nah, udah kan? Simpan dulu. Simpan ini praktikum satu-satu tegangan DC. Nah, kilo ya. Nah, ini. Nanti baru kita ubah ke 7 kilo. Tidak lagi. Ini kan yang 5 volt tadi ya. Ini yang pakai saya nggak salah yang pakai toleransi ya. Toleransinya saya hilangkan. Tapi kalau dalam praktek pasti ada toleransinya ya. Ideal deh. Kalau dalam praktek toleransinya bisa 10%, bisa 5%, bisa 1%. Akan kalau 1% dia akan jauh lebih mahal itu ya. Ininya juga gelangnya lebih banyak. Nah ya, ini ya. Nah, kita jalankan tadi, seperti tadi ya. Ini yang 5 lagi saya kembali kita lagi. Supaya ini ganti nama maksudnya satu dia. Simpan dulu. Nah, 5 volt. Kemudian ininya 2 volt, yang R1-nya ininya 3 volt. Ya. Tolong itu ya, si Dava sama Iksi tolong videonya diaktifkan ya. Kalau enggak, saya anggap enggak hadir ya, sama aja sama. Ya. Walaupun kamu mau ini, kalau enggak ada videonya enggak hadir. Nggak tahu saya kamu di mana. Kamu nyalain, kamu pergi kan, ngapain saya ngomong sama gambar. Ya, tolong si Iksi. Kalau enggak, jangan tanya saya, kok saya hadir kok enggak ada Pak, enggak ada ya orang praktikum. Nah, tadi 7 volt ya. Coba ini catat dulu tapi ya. 5 volt, R3-nya sumbernya 5 volt, V3-nya 5 volt, V1-nya 2 volt, V3-nya 3 volt ya. Nah, kemudian kan kabel yang kedua baris yang kedua kan diubah jadi 7. Matikan dulu ininya ya. Simulasinya. Itu ubah. Kalau enggak dia nanya nanti, bisa juga dia nanya nanti. Ya. Nih. 7 volt. Kita jalankan dia otomatis berubah. Nanti dari datangnya saat ini sedikit ya. Ini udah 7 sekarang kan? Ini yang 5 volt tadi kan? Ini belum berubah karena simulasi juga kita jalankan. Ini masih data yang 5 volt tadi. Nah, kita jalankan sekarang. Ya, dia akan berubah. Tegangan ya. Kalau tegangan sini sampai dengan tegangan sumber ya. Nah, ini bukan 2 lagi, 2,8, ini 4,2. Di mana dapatnya? Nah, nanti kita kemarin udah contoh dasar itu kan belajar kan? Tadi dulu arusnya kan? Ini V. V sumber dikurangi IR1 dikurangi IR2. Ini sama kan? Jadi V sumber dikurangi I R1 tambah R2. Di mana I sama dengan V sumber dibagi R1 tambah R2. Dapat I dulu. Nanti kita lihat nilai yang sama nanti I-nya benar nggak? Nah, sekarang kita baru tegangan aja kan. Udah coba tunjukkan. Yang 3 ke 10. Tinggal coba aja matikan dulu ya. Kalau nggak dimatikan gimana Pak? Ini gini seperti dia munculnya nanti. Dimatikan, dia nanti nanya ini dulu. Ya, bisa diubah, cuma dia nggak bisa kesimpan langsung. Kan simulasi nggak jalan, kita harus matikan dulu. Tetap aja sama matikan juga ya. Ini yang nggak saya matikan tadi ya, masih nyala merahnya ya. Nah, dari jalan simulasinya di jalan. Dia akan muncul nih simulasi is running. Ini simulasi di jalan. Oke dulu kita harus ubah. Oke dulu kita matikan. Ini nggak berubah nih kan? Harusnya kan simulasi berubah, nggak berubah masih 7 kan? Nah, baru tetap aja kita matikan. Makasih baiknya dimatikan dulu baru jalankan lagi. Nah, ini baru berubah nih. Nah, sumber V3-nya 10, VR1-nya 4, VR2-nya. Nah, itu yang arus ya, yang tegangan ya. Nah, ada selesai itu kita 3. Nah, sekarang coba kamu tampilkan, buat dulu ya, nanti baru seperti bertahap seperti saya tadi. Yang kemarin yang sudah punya adalah Dava sama Mega, yang lain nanti nyusul. Tapi boleh ya, kalau ada yang siap silakan. Yang pertama dulu ya. Coba siapa yang sudah? Kalau enggak nanti tampilkan dulu barang-barang kita ini kan. Tampilkan ininya dulu ya. Apa namanya? Slide-nya. Copy paste ininya ya supaya rangkaiannya bisa kita. Oh ini rangkaiannya udah muncul dia. Nah baru ini sumber tegangan. Ini tahanan. Oh ini harus diukur. Yang diukur nih tahanan R1, tahanan pada R2, tahanan pada input gitu ya. Nah, supaya kita mudah. Coba siapa yang sudah bisa tampilkan dulu ininya.
Kalau nggak bisa, tampilkan aja dulu simulasinya. Nah, jadi tabel kita tadi definisi 3 tuh. 5 volt, 7 volt, sama 10 volt. Dapat untuk VDF1, nanti kita gimana kalau dia AC, kita balik lagi. Ya, coba dijalankan itunya, simulasinya. Tampilkan ininya, masing-masing voltmeternya. Diklik voltmeternya, tampil hasilnya. Biar kelihatan juga bahwa itu adalah diklik voltmeternya 2 kali. Masing-masing voltmeter ya sekarang. Coba yang SM1 dulu kamu klik. Ini kan biar tahu rasanya. Nah, geser. Jangan ditutup. Geser. Geser ke dipisah-pisah ya. Yang V1-nya, yang V3-nya di mana? Nah, geser. Kayak tadi susunannya, kayak tadi. Tuh numpuk kamu tuh. Nah, kan? Nah, kan V1, V2, V3 ya. V1, V3-nya paling kiri sama kesumbar ya. Nah, itu kan yang 5 volt. Ya kan? Kemudian yang 7 volt, ubah lagi voltmeternya. Atau rangkaiannya kamu copy paste, sama aja. Makanya saya bikin layar yang besar kan. Pokoknya saya nggak mau ganti-ganti ininya. Nanti ada ya ini ya, apa namanya, yang variabel seperti kita lihat kan, tidak perlu kita matikan dulu kan, tinggal kita tukar langsung. Yang 7-nya mana? Kan ada 3 tuh, ada 5, 7 sama 10 ya. Yang 7 voltnya kalau mau dibikin 3 ya ganti lagi, 1 lagi yang 10 volt. Nanti ada saya ini kan nanti yang voltmeternya variabel kita geser. Kalau untuk kopi juga simulasinya dimatikan dulu. Nggak mau paste deh kan? Simulasi kamu matikan dulu, baru kamu pas. Jadi kalau kita mau kopi, nah, matikan dulu simulasinya. Nah, coba tampilkan masing-masing ininya ya. Masing-masing voltmeter yang untuk yang mesin ini kan. Jadi kamu berjalan itu simulasinya. Jalankan dulu simulasinya, baru nah, itu dicatat di jadi totalnya itu kan 2,8 sama 4,2 kan 7 juga kan. Bahwa yang tegangan masuk itu sama dengan jumlah tegangan pada beban keseluruhan. Bebannya ada 2 kan, R1 dan R2. Jadi R1 2,8 volt ditambah 4,2 volt sama dengan 7 volt. Kalau 5, VR1-nya 2 volt, VR2-nya 3 volt. Kalau 10 berapa tadi? Itu VR 10. VR 10. Nah, 10 berarti kan 4 dan 6 kan? Ini mana dapatnya? Harusnya adalah 10 volt dibagi dengan 5 kilo. Itu kan 2 mili dia kan? 2 kali 2, 4. 2 mili kali 2 kilo, 4 volt. 2 mili dikali 3 kilo, 6 volt. Ya. Itu juga yang 3 kilo, ini kan kalau yang 7 kan 7 volt dibagi dengan 5 kilo. Dapat berapa gitu kan? Mili ya. Kali 5 volt sama 5 volt dibagi 5 kilo berarti dapat 1 mili. 1 mili dikali 2 kilo dapatnya 2 volt. 1 mili dikali 3 kilo dapatnya 3 volt. Nah, isi ini dah ya. Coba yang tutup isi. Yang lain habis itu. Siapa yang Mega atau kemarin Mega sama Dava ya maksud saya. Coba. Ambil saya nandain yang si isi tadi ya. Isi berarti yang pertama sudah ya. Maaf Pak, ini rangkaiannya dibikin lagi Pak. Apa? Rangkaiannya dibikin lagi ya Pak, copy paste. Jadi kalau kamu hafal nggak usah di copy. Itu kan supaya kita memudahkan yang kita buat itu seperti apa gitu kan, supaya ini kan supaya mudah aja kan. Ya, kalau kamu hafal ya nggak bisa kok. Oh ini sumber, oh ini R. Nanti kan macam-macam lagi. Copy paste-nya pakai itu aja, copy print screen ya. Kamu tekan print screen, kamu bawa ke ini di apa namanya? Copy paste ke ini dulu. Paint brush. Nah, baru paint brush kamu sorot, taruh di situ copy paste muncul. Siapa? Si Mega ada coba jalankan. Apa? Coba tampilkan ini kamu. Belum saya, Pak.
Tampilkan aja, baru dibuat. Kalau bisa di copy paste rangkaiannya tadi supaya kamu bisa diarahkan. Copy paste rangkaian yang pertama ini dulu. Saya gede banget ya Pak kopinya. Nih, kalau gede ya dikecilin. Kan bisa dikecilin nih. Nah, Kecilin. sudut. Nah, Oh iya 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 iya. sama dengan Word doang itu. Supaya kita Oh. ininya nanti mudah. Kalau nggak ada rangkaian kan bingung mau menunjukkan apa yang mau dibuat ini. Coba share. Share dulu itu kamu. Kalau kamu hafal nggak masalah. Pegangan DC. Kemudian R. Kalau udah gambarnya kan gampang saya. Coba di-share dulu nih kamu. Di-share dulu simulasi multisimnya. Simulasi. Ini HP Pak. Beri doang Pak. Jadi kalau begitu susah saya mengarahkannya kalau kamu. Ya, coba kamu ambil seperti tadi voltmeternya di mana? Itu kan susah mengarahkan kamu. Iya, dulu belum jadi Pak. Ngelag banget Pak laptopnya. Yang ini kan yang saya tunjukkan tadi nih. Makanya perhatikan. Nih. Kalau kamu belum ini. Ya kan? Yang pertama itu untuk sumber tegangan voltmeternya di sini ujung. Ya ya. Nah, coba kamu tampilkan. Ambil tegangan DC. Aceh. DC. DC apa? Center. DC ini lihat lagi. Ini ya. Yang lain juga perhatikan ya. Yang belum. DC mana Pak? Ini DC ini DC. Nih, ya. Karena ada di sini nih. Power source ya. Power source. Ya. Ambil DC power kanannya. Dah. DC power. Ya. Nah, oke. Oke. Nah, Taruh sini klik. Ya. Kemudian jangan keluar dulu dari situ. Kliknya dulu. Taruh aja dulu. Nah, kamu muncul lagi deh tuh. Ambil Ya. ground. Ada dua di situ tuh yang perlu diambil ground. Ground, oke. Oke lagi, baru nanti lagi. kalau udah kamu ground, ya kan? Kamu ambil ground itu, udah kamu oke itu kan? Nah, udah. Groundnya taruh mana Pak? Taruh aja situ dulu. Oh, taruh mana aja ya? Oh. Terus? Tutup situ Pak. Nah, tutup. Habis itu tutup. Tutup. Tutup ya. Nah, itu kan udah tuh ground sama itu tadi kan? Iya. Ya. Sama Ground. sumber tegangan. Nah, saya ini lagi ya, ground sama sumber tegangan. Dulu sebentar nih. Nah, ground sama sumber tegangan sudah ada. Karena nanti harus dia pakai ground. Kalau nggak ground dia nggak mau jalan. DC power sudah, gitu kan? Biarin aja dulu besarannya. Besarannya biarin aja dulu. Ini 12 ini. Nah, biarin aja dulu. Tutup ya, tutup. Kemudian ini kan di rangkaian itu kan ada R ya. R, ini kan? R1 ya. Kalau untuk R letaknya bukan di tempat sebelahnya. Tadi kan ada ground sini kan? Yang kedua. Ya. Oh, yang kedua. Flash basic. Flash basic. Nah. Pilih di sini kan banyak tuh. Mulai dari all family ini semua ya, jangan diklik semua ini komponen muncul. Mulai dari basic visual, red virtual, terus cari resistor. Klik aja salah satu, terserah. Bebas. Nah, klik ini ya Papanya ya. Resistor ada nih. Klik aja salah satu. Berapa inian Pak? Oke. Jadi kemudian yang kedua oke lagi 2 kali ya oke-nya ya. Karena R-nya 2 kan? Ya. Nah, taruh sini. Ya kan? Baru setelah 2 ininya tutup lagi. Nah, komponen kita udah ada. Ini biarin aja dulu besarannya, biarin aja dulu. Ini ada sumber tegangan, ini ground, pasangannya nanti ya ininya tuh rangkainya harus di ground. Kemudian ada R1 ini R2. Nah, R2-nya itu kan dia berdiri. Ya, berdiri. R1-nya sudah ya, sudah. R1-nya nggak berdiri kan, udah biarin aja. R2-nya berdiri kan, contohnya sih. Nah, supaya dia berdiri juga ini kita klik kanan. Udah klik kanan. Munculnya seperti ini. Yang R2-nya ya, jangan R1 ya. Udah klik kanan udah seperti ini. Nah. Tahan dulu Pak.
Klik kanan di R-nya ya. Bawah. Klik kanan. R2 ya. Ya, R2. R2 yang kita putar. Habis itu apa, Pak? Pilih di rotate 90 terserah. Mau rotate clockwise atau counter clockwise sama. Beda dulu sama. Atau nanti kamu kontrol R. Sama macam dia. Kalau ini kontrol shift R. Nah, dua-duanya bebas. Wah. Akan berdiri, yang penting berdiri. Diapain, Pak? Oh, diberdiriin. Nah, jadi deh kan. 90. 90 Udah ya. berdiri, Pak. Nah, baru kita sambung kabelnya. Yuk, Kita belum nyambung nih rangkaian kita. Nah, belum. bawa ke ujung setiap komponen. Ke ujung setiap komponen ini ya. Tarik garis ya, Udah Pak? berubah dia menjadi plus ya. Hmm. Titik plus kan. Nah, klik dulu, baru tarik. Klik dulu ya. Di ujung ini nih. Kalau nggak kamu klik dia ya pindah kosong aja deh kan. Nih mouse saya. Di pas di ujungnya sudah muncul tanda plus titik plus itu. Kamu klik sekali. Klik sekali baru jalankan kemana kamu mau nyambung. Oh iya, ketemu Pak, ada Pak. Tadi klik dia nggak berubah. Sampai di ujung ada merah itu. Wah, berarti dia ketemu tuh. Kalau sebelum merah belum ketemu deh tuh nih. Angka sahabat nggak merah deh kan? Mau. Belum. Sampai dia ketemu merah titik kan? Titik merah kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Lagi. Benar. Enter. Nah, baru ini udah nyambung nih kabel. Gitu deh. Boleh di sini. Garisnya diituin ya. Ya. Sampai di titik plus titik tarik. Ya. Ya, enter ya. Nah. Udah merah, Pak. Nah, ini juga ya. Ya. Ke sini dulu. Dek. Nah, kalau sini dulu. Ke ground. Bisa nyambung nanti sininya. Kalau umpamanya saya langsung sini, nyambungnya nanti gambarnya sebenarnya bisa, cuma nggak bagus aja. Misal sini langsung nih. Nah. Bentar dulu. Dari sini sambil ya. Ini Bapak. Saya ya udah. Nah. Bengkok lah tuh. Bengkok kan. Nyambung lalu sini nantinya. Nah, gambarnya bagus. Makanya buat dia dari ground itu jangan langsung ke groundnya, kasih jarak 1 titik atau 2 titik lagi dia. Nah, Oh, nggak boleh mepet ke groundnya. kalau mepet sini dia nanti garis kamu nggak bagus aja. Ngapus garisnya gimana, Pak? Hah? Ngapus Ya tinggal garisnya. tekan lagi. Diklik dia di del. Kalau salah nih, ke sini. Oh iya. Itu ya. Del aja. Oke. Nah, tapi klik dulu dianya ya. Ininya diklik. Nah, udah muncul hijaunya nih. Titik hijaunya kamu del. Nah, nih, kalau mau ngapus namanya del, ya. Delete. Oh, salah dia, ternyata ke sini saya sambung. Salah ya, di del gitu ya. Diklik dulu dianya. Baru muncul yang hijau tuh del. Nah, ini jadi gambar dulu ya. Iya, Pak. Gambar. Ini jadi gambarnya belum? Dah. Nah, di komponennya kita ubah. Untuk mengubah komponen, diklik 2 kali di sini. Kalau tadi kan di ujungnya 1 kali ya untuk nyambung ya. Di komponen diklik 2 kali. Muncul dia nanti di sininya menunya. Nah, mau kita berapa? 5 volt. Ketik 5. Ini udah volt kan? Iya, voltase. Ini kan kalau saya kan 649 ohm kan? Kita kan 2 kilo kan? Yo. Klik. Berarti 5 volt. Boleh kamu tulis 2000 karena di ohm ya. 2000 boleh. Ohm. Atau 2K. Jadi 2 cara. Bisa lo taruh 2000 boleh atau 2K. Saya 2K aja biar nggak panjang-panjang. Kan udah ubah kan 600 tadi, ini dalam ohm ya. Yo. Saya maunya contohnya dalam ohm. Boleh aja 3000 kan, 3 kilo. Boleh. Ini 3000 ohm, ini 2000 ohm atau 2 kilo. Ini biar nggak panjang, biasanya jarang orang menulis itu seperti itu. 2000 singkat 3K saja gitu kan. Artinya apa 3000 juga kan? 1 kilo. Iya sama. Habis itu. Ya, selesai kan ininya? Oh, pakai K apa 2000 K? Ya, pakai K. Kalau enggak dia 3 ohm nanti kalau K-nya lupa. Kalau mau 3 kilo tanpa K ya 3000. Kalau tulis 3000 tanpa K. Kalau dengan K cukup 3 saja. Jadi jangan lupa K-nya. Artinya ini sama dengan 3000. Ya. Kalau lupa K-nya dia jadi 3 ohm. Ya. Nah sekarang kita ambil untuk voltmeternya. Kanan nih, ambil sini. Ya. Mana, Pak? Paling atas. Kanan, paling atas. Klik, kali, tarik. Klik. Tarik. Kali kliknya ya. Tarik. Dia sebelum kita klik lagi dia tidak akan masih muncul dia nih. Tadi kan masih ada. Oh iya.
Ini Pak, Baru udah Pak. di mana yang kamu tempatkan baru lepas klik lagi. Nah, ya, di mana kita mau tempatkan dia lepas. Oh, saya taruh salah tadi gitu. Udah, nggak apa-apa. Klik lagi dia, ini ya. Nah, Nah, tahan ininya pakai mouse kamu kirinya ya. yuk. Mouse kiri, geser ke atas. Ya. Pak, papan saya Halo, kok ya. Biarin aja dulu. Ya, sebentar lagi nggak apa-apa. Itu dibikin ini gimana, Pak? Hah? Yang XM itu. SN apa? Sirkuitnya ya, apa sih itu? Taruh Yang dulu plus nih. minus, yang plus minus ya. Ini kan ada 3 gambarnya nih. Ini Iya. 1 baru kan? 2, 3. Ada 3 buah. Nih. Taruh lagi. Pencet lagi, Dul. Nah, pencet Tambah 3. sekali. Kemudian di tempatnya dipencet lagi. Klik lagi. Di tempat pertamanya klik sekali ya. Jangan 2 kali kamu klik. Klik, geser. Mouse kamu. Nih. Ya, kliknya sekali nih. Kliknya sekali. Ya, geser. Baru di tempat yang mau kamu tempatkan, klik lagi. Udah, seperti Yang itu. ngambilnya di mana, Pak, itu, Pak? Hah? Ngambilnya di mana? Ya Allah, Ini lihat kanan mouse saya nih. atas. Mouse paling kanan berkali-kali. iya, Kamu iya. perhatikan loh. Nih. Paling kanan atas. Udah. Nah, buat seperti ini 3. Udah, Pak. Nah, baru ini pastikan dulu dia. Sambungannya dulu, nanti baru kita pastikan. Sambung kabelnya di atas satu kan, seperti ini kan. Satu bagian atas, yang positifnya nih. Positifnya bagian atas. Klik kayak bikin garis tadi ya. Nah, dia muncul tanda plus, klik sekali, tarik. Kemana dia? Oh, ke sini. Entar lagi. Di sini juga ke bawah ya. Jangan di atas dua-duanya, sort dia. Di sini kan sebelum R dan sesudah R kan nih. Sebelum R dan sesudah R. Positifnya sebelum R. Nah, kalau mau bagus, beginiin. Ya. Negatifnya setelah R. Ya. Sama yang di atas juga. Yang paling kanan. Nah, boleh digeser. Boleh sini, boleh nggak? Boleh aja. Nah, yang positifnya bagian atas dari R. Bagian bawahnya setelah R. Nah, ini udah selesai. Udah tiga-tiganya seperti itu. Nanti baru kita pastikan ini meternya volt atau yang lain. Kita pastikan dulu AC atau DC. Ini udah seperti ini dulu dibuat. 3 meter. Halo? Dava udah? Lagi dibuat, Pak. Lagi Dava buat, udah Pak. tiga-tiganya. Bentar. Ini papan PCB saya kekecilan, Pak. Jadi. Makanya kalau kecil ininya sini nih. Tolong perhatikan Dava nih. Kamu bawa ke edit. Ya, habis itu apa, Pak? Ininya dilepas dulu ya. Jangan keadaan begini ya. Pokoknya diklik di luarnya nggak ada yang aktif. Ya, siap. Ya. Nah, di edit, bawa ke properties. Dah. Bentar. Paling bawah di edit to properties. Muncul ini ya. Edit properties ya. Nah, betul ini cari workspace nomor 3 dari kanan, dari kiri nomor 3. Workspace sudah? Bentar. Workspace 3 dari kiri ya. 1 sheet visibility kan. Color nih warna nih. Untuk garis-garis tadi nih. Bisa kita atur nanti warnanya. Nah, ini workspace udah workspace. Udah. Nah, cari ini size ini kan letter kamu kan aslinya kan? Iya. A letter kan ini kan? Sheet size-nya pilih sininya A0. A0 ya. Dah. A0. Oke ya. Jangan oke dulu. Apply dulu. Supaya kalau di apply nanti semua kamu buka yang baru dia besar seperti ini semua. Apply ya. Apply dulu. Baru oke. Oke. Oke Udah. kan hanya layar ini doang kamu buka lagi dia kembali lagi kecil ya. Iya, Pak. Betul. Udah gede deh kan? Udah gede. Isi 3 seperti ini dulu ya. Jadi yang lain juga gitu, biar ininya kita leluasa menggambarnya. Kalau aslinya dia itu adalah letter. Letter itu lebih kecil daripada kalau dulu nama kertasnya quarto itu kalau di Indonesia itu. A4, kalau kita kan ada 4 folio kan. Folio itu nggak ada tuh ukuran kertas. Dia lebih kecil dari legal, tapi lebih panjang dari legal. Kalau folio kita itu lebih panjang dari A4, lebih pendek dari legal. Jadi dari kertas, kalau di set kertas komputer nggak ada folio. Kalau A4 ada, letter itu kita quarto dulu, ada.
Udah seperti ini. Dava sama si Mega udah tiga-tiganya. Udah, Pak. Nah, Dapat jadi tinggal kita tarik. pastikan dulu nih sebelum kita jalankan, kita pastikan dulu ininya meternya itu apa. Harusnya kan volt ya, supaya volt klik dulu nih 2 kali. Ya, klik 2 kali dulu. Atur ya, yang tengah taruh di tengah, yang kanan taruh di kanan ya. Nih ada 3 ya diatur seperti ini. Kita pastikan dulu nih ya. Pastikan dia ininya voltnya yang aktif, yang agak biru dikit ya. Oh, sian ya, biru muda ya. V ya. Udah V-nya ditekan ya, tekan V-nya. Pastikan tekan V. Ya. Dulu, Tekan Pak, V. sabar, Pak. Bentar, Ya. bentar. Kemudian tekan yang garis lurus, bukan yang gelombang. DC. DC ini artinya DC. Kalau gelombang itu AC ya. Iya. Udah? Kalau udah baru kita jalankan. Udah belum? Udah, Pak. Nah, coba yang hijau ini kamu klik. Dia akan muncul nilainya. Yang hijau. Nih, tanda jalan ini. Oke. R5 boleh R5. Apa F5. S5. Supaya kamu nggak ini tekan F5 sama ya. Ya. Nah, ini nilainya. 2 volt, 3 volt. Nah, kemudian Sama, itu kan tabel pertama tuh, baris pertama kan? Ya. Datanya kan ada 3. Datanya ada 3 kan? Jadi Ya, ada 5 volt, ada 7 5 volt, volt, ada 10 volt 3 kan nih. volt. Ya kan? Ya. Nah, setelah yang 5 tadi kamu catat ke Word-nya atau ke modulnya ya, kamu ubah data yang kedua. Catat dulu tapi ya. Oh, ini dicatat dulu nih. Iya dong, jadi kan mau diubah nanti diubah kan datanya. Kamu catat Oke, ke sabar, Word-nya. Pak. Ya, catat dulu. Nah, kalau udah kamu catat, ininya matikan dulu nih, yang merahnya. Klik lagi yang merahnya ya. Baru kita ubah. Taman tadi diklik 2 kali, ya. Yang ini doang ubah ya. Sumbernya doang ya. Tadi yang kedua apa? 7 ya. Jadi 7. Oke lagi. Ya. Jadi sumber tegangan DC-nya diubah jadi dari 5 volt. Kalau tadi kan dari 12 kita ubah 5 kan? Nah, itu kan nggak ada. 12 kan tidak ada, yang ada 5. Udah pertama udah catat hasilnya. Kemudian diubah lagi jadi 7. Oke. Kita simulasikan lagi ini. F5 atau klik yang hijaunya. Oh, 7. Ya, kamu Voltnya berubah. diganti. Nilainya kamu berubah. Ya kan? Catat lagi di Word-nya atau yang di modulnya kan? Catat lagi yang di modulnya. Ya. Catat lagi yang di modulnya. Udah? Jadi catat di modulnya? Nah, yang ketiga kan datanya adalah 10 volt. Jadi nggak usah tampilkan lagi ya. Stop dulu nih ya. Kameranya ya. Stop. Ganti lagi sumber tegangannya. Dari 7 menjadi 10. Baik, oke. Setelah oke, sudah berubah 10 ininya ya. Baru jalankan lagi. Dia akan berubah lagi. Karena sumbernya berubah, tentu dia masing-masing bebannya berubah. Catat lagi. Saya koma-koma sih, Pak. Hah? Koma-koma. Coba tampilkan kayak apa koma. Coba tampilkan. Ya ada juga nanti yang cuman dia komanya dibulatkan sama ya, ada. Coba lihat. Itu yang berapa volt? Ini 7, Pak. Ya 7 ya koma lah. Bener ya? Gimana? Kalau 7 ya koma tergantung dari besarnya. Makanya ini kan arus dikali ini 7 juga koma. Berarti yang 7 catat lagi nih. Saya catat lagi ya. Bukan yang 7 saja, semua data tuh catat. Ada 5, ada 7, 10. Nih, koma juga nih. 1,8. Oh iya, kirain saya yang beda, Pak. Saya jadi 3, yang 10 juga seperti itu ya. Coba si Dava tampilkan salah satu aja Dava. Bentar dulu, Pak. Ini masih yang... Oh, share. Boleh yang Bentar. minggu depan. Saya catat lagi. Nih, saya share. Boleh. 7. Atau Pak, begini, Pak. Hah? Ini gimana, Pak? Pencet ini ya? Itu kan udah yang hijau di atas menjalankan. Yang mana Kiri, ini? kiri, kiri. Itu kan belum dijalankan. Nah, Yang satu lagi ganti 10 ya, Pak. berapa tuh inputnya kamu? Nah, R kamu itu kan salah. Coba tutup dulu. Iya. R2 kamu tuh salah. 1 kilo, ya 3 kilo. Coba jangan ditutup itunya. Bentar dulu, Pak. Ganti dulu, Pak. R2-nya 3 kilo. Klik lagi di situ. Simulasi dimatikan. R3-nya, R2-nya diubah jadi 3 kilo.
bukan 1 kilo, ya berubah nilainya. R-nya diubah pasti berubah. Yang 10 udah ada, Pak. Coba tampilkan lagi. Ini ya, ubah. Jadi R2-nya, ya, itunya 3 kilo. Klik. Nah, 3. Tiga-tiganya banyak banget komanya. Nah, coba kamu jalankan lagi. Kok R berbeda pasti beda? berbeda. Ya Oh kan? iya. Nah, coba sumbernya diubah menjadi 7 volt. Geser nih meter kamu nih, geser dulu. Ininya. Ya, geser ke bawah. Kan nggak kelihatan tuh sumber tegang kamu mana. Geser ke bawah. Udah, Pak, saya udah catat Nah, nih. mana sumber teganganmu? P1-nya mana? Geser dulu. Coba Saya udah nyatat nih, Pak. 5 Ini volt. kamu, nah, itu V yang 5 voltnya berubah jadi 7 Ganti. coba. 7. Matiin dulu ini ya. Merah matikan dulu ya. Merahnya matikan dulu. Baru kamu ubah jadi 10 ya. Oke, coba kamu jalankan lagi. Yang hijaunya. Ini udah Pak, habis itu nyalain hijau. Kan kamu ubah tuh. Kalau ubah kan masih ini data yang lama tuh. Coba jalankan, baru berubah. Pencet yang merah dulu, Nah, baru yang hijau. ya kan ada 7 tuh kan? Udah. Nah, catat, nanti baru 10. Saya udah, Pak. Saya Baru, udah Pak. semua. Nah, coba yang 10 langsung. Yang merahnya matikan dulu. Nanti kamu ubah lagi seperti itu ya. Bentar. Matikan dulu yang merahnya. Ubah P1 jadi 10. Yang 10, Pak, yang 10. Ntar dulu nih kalian si Dava. Udah dicatat Dava? Dah. Nah, ubah jadi 10. 10 merah. Itu yang merahnya ya. Kalau enggak dia nanti aja 2 kali kerja kamu. 10. 10. Oke. Tuh Pak. Baik, semangat. Ya kan? Catat lagi gitu ya. Nah, tutup. Coba si Mega tampilkan itu. Ini, Pak. Tutup dulu share-nya Pak, Dava. Tuh, dah. Sebentar saya gedein dikit ininya. Yang lain jangan ngomong dulu ya biar si Dava. Ini yang 10 ya. Ya benar. Ya. Ada lagi nggak yang lain? Si udah. Topik. Topik ada? Baik, ngomong biar Hadir Pak, hadir. Udah ada yang bisa. Gak apa, ngomong aja. Share screen aja, share screen, gak apa-apa. Kalau minta aplikasinya minta aja, Pik. Udah ada. Udah? Saya Gimana? bingung nih Pak. Ya kalau bingung suruh datang ke kampus kamu udah datang. Gimana? Enggak, saya udah dapet Pak aplikasinya dari Mega Pak. Ya udah di-install belum? Udah. Ayo share. Tadi nggak ngikutin tutor awal. Enggak, Pak, saya enggak Coba bisa di-share biar ketahuan kamu bingungnya di mana. Kalau nggak kamu share kita tahu di mana bingungmu. Ya kan? Oh, Kan itu beda-beda kanan tuh. atas, Pik. Sekarang Kanan meternya atas. belum kan? Ininya coba kamu Ya. sorot dulu semua, Fik. Ini kan ke meternya agak susah kamu R2-nya nanti. Ah, Sorot dulu semua. Ini edit Bawah. select all. edit select kan all. Pak. Saya udah nolin Pak, cuma nggak mau gede no. Itu yang silang, Pik. Pojok kiri silang, lalu silang aja. Pojok kiri silang. Ya, Coba itu yang coba oke. Ini kamu tuh Desain, yang udah gede, coba. desain bawahnya tuh. Coba kamu coba tuh oke dulu, oke. Oke. Itu kamu kan Mas. ada yang di atas tuh di bawah, coba lihat di bawah transfer tuh ada plus minus itu kan. Coba kamu kecilin, ini kan udah gede ini. Mana plus Layar minus? kamu ini plus minus terus ke atas. Yang di bawah transfer, Transfer tools nih, atas nih, paling atas paling nih. baris paling atas kan ada transfer, coba lihat. Transfer. File, edit, sampai transfer kan. Kanan terus. Kanan, transfer. Terus. Kanan. Kanan Ini kamu ke dekat. kiri. Kanan, bukan kiri. Dekat kanan. simulasi. Kanan. Terus Ntar transfer. lu Pak, nggak kelihatan, terus sabar. Transfer tuh bawahnya ada plus kan? Ada plus minus. Oh ini nih, Nah, kalau minus ya. Itu minus. Minus ya, mesin minus. Pak. Minus. Nah, Udah gede tuh. Udah gede ini kamu. Tuh kan? Jangan Wah, jangan kayak gitu, nggak kelihatan. udah gede. Cuma makanya digedein lagi, plus lagi. Supaya ininya udah gede. Cuma Oh. kamu bikinnya. Kamu tadi geser ke ini, kamu tadi mana gambarmu? Tadi gambarnya mana hilang? ke Geser atas, gambarnya. ke atas, ke atas. Di atas, itunya di atas tuh. Geser ke atas. Nah. Kamu kan paling atas tuh terus. Layar kamu tuh udah 1 meter lebih tuh. Ke kiriin, Pik. Kiriin itu yang bawah, yang Kiri bawah. juga, kiri Saya. Kiri juga.
Yang bawahnya kiri. Nggak bisa sih Pak ini. Ini di bawah Itu. kiri nih, yang di bawah kok nggak bisa. Yang kayak tadi kamu ke atasin ke kiriin, yang bawah. Ya. Itu Masuk bawah lagi garisnya. sedikit. Mau bawah. Garisnya ada di situ yang abu-abu. Nah, Ah, ya, Nah. geser. Aduh, Nah, Opi. Tuh. yang bawah Jawabannya desain ada tadi kamu. Ininya bawah. ada bawa silang kan? Bawa desain kamu ini, bawa desain, bawa Nah, kiri. iya itu disilang, Silangnya dihapus. Diklik. silang, Silang X, yang X. silangnya, tanda silangnya. Ah, Nah. udah itu gede. Oh, Ini kamu sorot dulu tuh, edit select all supaya mudah. Edit, bawa ke Edit. edit berang atas. Select all, di atas. Terus ke atas, ini Pak. select all, ya. Nah, Terus, klik, nah tarik ke bawah. Di salah satu yang biru, Aduh. bawa ke yang biru. Mouse kamu up, Halo, Pak, bentar. Terus, karena ada yang birunya tuh, klik bawah di tengah-tengahnya. Klik di Nah. situ, klik tahan, tarik Tarik. bawah. Terus Nggak bisa, Pak. Jangan dilepas. tekan Sabar, pick. sabar. Hanya masa memindahkan itu aja nggak bisa sih. Tuh, Tarik. nih saya pencet kanan Ya, kan Pak. pencet, jangan dilepas. Ini saya pencet nih. Tuh, hilang Pak. Bukan kamu yang salah, masa mouse sebelah kiri kamu ditarik, tahan, mouse Saya sebelah nggak pakai kiri. mouse Pak. Ya, kalau ini kan pakai mouse juga tuh komputermu, emang pakai mouse. Mousepad. Mousepad-nya klik Masa kiri. memindahkan itu aja nggak bisa sih? Klik kiri. Nah, tangan Bawahin. kanan lo ke bawahin. Jangan dilepas di tengah-tengahnya. Nggak dilepas Pak saya Pak tuh. Emang Ya nggak hilang. mungkin nggak dilepas. Tangan dua pick. Jangan tangan Oke, satu oke, kamu oke. kalau nggak bisa. Tuh, saya mencet sekali aja udah hilang Pak. Ya kamu datang ke kampus besok, percuma kamu diajarin begini. Kamu ke kampus nggak mau datang, Oke, oke. diajarin di sini nggak bisa. Masa hanya memindahkan itu nggak bisa sih? Jangan kutek-katik itu lu pindahin ke bawah itu semuanya biar sekaligus pindahnya. Jangan dikutek-katik dulu. Memindahkan itu jangan bisa kamu udah cari masalah lagi kamu. Masa move itu nggak bisa sih? Coba kamu select all, kemudian bawa ke edit, edit, Ya, cut sekarang cut. ini Pak. Nah, bawa kursormu ke bawah, Ctrl V atau edit paste. Jangan dilepas dulu ya mouse-nya. Paste, gerakin mouse-mu bawah. Gerakin Nah, mouse-mu ke bawah. Baru lepas. Terus gini Pak cukup. Lepas mouse-mu. Lepas. Nah, ya. Bawa ke yang kanan, paling kanan atas itu ada tanda meter kan? Ya. yang kanan. Nah, Klik. tarik lagi. Bawa ke Nah. kanan, jangan dilepas di situ. Iya belum nih di sini Pak. Dulu, ada 3 tadi kan? Seperti gambarmu Iya. tadi. Buat 3 seperti itu. Lepas. Makanya kalau kuliah itu perhatikan yang lain, nggak mungkin satu-satu. Kalau kamu ada 30 orang enggak? Masa saya nggak? Bukan begitu cara kuliah itu. Makanya kuliah itu dibuat satu kelas. Halo? Ya. Ya, tunggu ya, lagi masih kuliah sebentar lagi ya. Masih tadi. Tarik ke bawah terus. Yang negatif ke kirinya R, yang positif ya kanannya R. Ke kiri kanan R yang negatif. Terus tarik aja ke bawah yang merah itu, ke bawah. Sampai dia punya titik. Nah, yang positifnya ke kiri R. Kayak gua nih. Makanya di copy paste itunya saya bilang kan. Lihat layar gua aja, Pik. Nah, Oke. sama yang paling kanan dulu ambil. Yang paling kanan dia yang positif ke atas R, yang negatifnya di bawah R.
Langsungnya ke bawah, nggak usah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawah, di bawah 3 kilo itu, di bawah 3 kilo. Di bawah 3K. Nah, ya. Di Tab. merahnya, nggak mau di yang hitam. Nah, yang di atasnya, di merahnya, yang warna merah. Udah, Halo Pak, bentar Pak. kan udah ketemu tadi, tinggal kamu klik aja, kamu bolak-balik lagi. Oh, klik. Tuh, klik. Nah, itu atas. Yang di atasnya. Nah, klik. Nah, satu lagi. Nah, yang satu kamu geser dulu. Susah kamu, salah. Ke itu Ganti dia Pik, ke bawah. ke dalam. Salah. Makanya saya suruh geser dulu ke atas. Geser dulu meternya ke atas. Oh, meternya di atas ke Nah, atas. Ini Pak cukup. cukup. Nah, baru yang positifnya ke merah Ya. sebelum P. Di ujung, di ujungnya. Di Di ujungnya. ujung Pik. Nah, di atas. Di atas itu. Di atas, di atas. Di atas. Jangan ke bawah, di atas. Di atas yang merah. Naik lagi, Oh, itu nggak merah itu. Kena dia. Nah, yang negatifnya yang baru di bawah. Bawah lagi. Yang penting kena merahnya. Nah, Pak. itu klik yang 12 itu jadi 5 dulu. Yang 12 volt itu jadi 5. Itu kan 12 volt tuh. Nggak ada datanya kan, hanya 5, 7, sama 10. Klik, Salah itu. bukan klik kanan. Klik aja. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Kalau klik kanan, saya sebut klik kanan. Nah, Klik 5. itu berarti kiri. Nah, jadi 5 volt. Oke. Nah, baru kamu nanti simpan ya. Yang tadi ya, Ya, si Pak. Dava sama itu jangan lupa disimpan. Ini kamu jalankan, yang hijaunya itu loh. Dijalankan. Ini Pak. Hijau ya. Berarti dia sampai udah berubah jadi merah kanannya nanti. Oh Pak, ituannya belum Pak. Ground kamu belum nyambung. Tuh, Belum ground dipencet, kamu Pik. belum. Ground kamu tuh kan, ground. Meterannya. Paling bawah. Ya, nyambungin ke atas. Nah, itu kan tanpa ground dia nggak mau. Coba jalankan. Nah, itu udah jalan, dan merah di nanti. Baru meternya kamu klik. Meternya Masih mati. perlu klik. Multimeter yang paling kiri, tengah sama kanan diklik. Biar kelihatan Yang sini isinya. Pak. Iya, ada 3 kan? Apa hasilnya tuh? Klik. 2 kali. 2 kali Pik. 5. Itu Nah, taruh bawah geser ke tempat yang sama. Oh. Di tempat ini nanti. Nah, kan yang 2 ada salah kan, tutup dulu. Yang 2-nya di mana? Maka sesekali sebelum saya suruh, yang 5-nya geser ke tempat yang pertama, yang 2-nya di tengah ya. Ya Pak. Sekarang ini Pak. Geser dulu. Nanti kamu bingung lagi mana yang V1, V ininya. Karena kamu yang pertama tuh V3. Sini Pak. Nah, ya. Nah. Itu di tengah Pik. 2. Udah Pak. Satu lagi yang terakhir. Nah, itu kamu isi ke tabel nanti. Tabelmu. Ya kan? Yang kiri itu adalah V3, yang tengah V2, V1, yang ujung kanan V3. Ya kan? V2. Nah, itu kan udah tuh. 1 kamu simpan itu ya nanti ya. Sekarang kan datanya ada 3. 7 volt sama 10. Matikan dulu yang merahnya. Kalau udah kamu catat ya, ini nanti kamu ubah. Matikan yang merahnya, V1-nya kamu ubah lagi. V1-nya diubah dulu. Matikan merahnya dulu. Udah Pak. Nah, diubah menjadi 7 volt. Yang ini Pak ya? Ya. Nanti data kamu akan berubah sesuai dengan P dan R-nya. R-nya jangan diubah. Berubahnya, nanti ada lagi yang tugas berubah R. Coba jalankan lagi yang hijaunya tuh. Kalau tadi kan 5, 2, 3 kan, sekarang dia menjadi 7, 2,8, 2,8, 4,2. 2,8 tambah 4,2 juga 7. Nah, nanti ubah lagi. Nanti kamu catat ya, ada 3 kan. Matikan lagi yang merahnya. Yang merahnya dimatikan. Nah, jalankan yang 7-nya diubah jadi 10. Ini akan berubah lagi. Lalu kamu jalankan lagi, lihat datanya. Tadi 2,8 dengan 4,2 nanti akan berubah lagi menjadi 6. Nah, Ya Pak. Catat. Nah, tutup ini, nanti kamu catat ya. Ke tabel yang pertama. Nah, ini sekarang ini untuk minggu depan kita mudah-mudahan bisa 2 ya. Coba 2, tolong tutup ininya. Tugas kalian minggu depan nanti ini. Share-nya tutup, Fik.
Share-nya ditutup. Mana sih tutupnya? Nah, ini ya. Yang ini kan pertama nih, gambar pertama ya. Rangkaian pertama kita tuh harusnya bolak-balik juga. Karena semuanya diajarkan ya. Besok nggak ada lagi ya. Ini rangkaian sama nanti ini. Yang berikutnya ini kan isi. Kalau pengukuran jangan ya. Bukan ini di lab. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Apa? Kalau nyalin di PDF gitu gimana, Pak? Rangkaiannya, Pak? Nggak bisa, kamu harus software khusus. Kamu copy paste ke Paintbrush. Coba Pak contohin Pak gimana Pak? Saya tadi pengen copy paste Pak, nggak bisa Pak. Nih, saya buka yang PDF dulu ya. Kamu copy paste itu print screen ada kan di layar di itu kamu di print screen. Kamu buka Paintbrush paling mudah. Sebenarnya macam-macam, cuma Paintbrush lebih mudah itu. Bentar saya buka dulu ininya. Dia di layar itu bisa kita jadi apa print screen namanya itu. Ada di layar, kalau beda-beda sih kalau keyboard ya, tapi di paling atas kanan biasanya. Belum dilihat paling kanan, kanan atas. Nah, nanti ini saya lihat dulu ininya. Kamu buka Paintbrush. Paintbrush itu otomatis ada di komputer karena itu bawaan dari Windows ya. Atau program gambar lainnya terserah. Tapi yang paling mudah itu Paintbrush. Paintbrush-nya mana? Ambil satu rangkaian ya. Nah, ini contohnya umpamanya. Nah, ini. Soalnya kalau ini langsung kamu copy ke multisim semuanya ke multisim ya. Print screen, tekan print screen. Halo, sebentar lagi. Ya. Print screen nih. Tekan print screen. Kemudian kamu buka Multisim. Paintbrush dibuka, ada di Windows. Nih, kalau saya ini kan ya, paste ya. Nah, ini ya. Nah, ini paste. Nah, tinggal kamu sorot nih. Kamu sorot ini, copy lagi. Udah kamu paste di PDF kamu tadi, ya? Oke, Pak, oke. Nah. Ini saya ini dulu ya, saya yang hadir. Minggu besok dikerjakan yang arus ya, yang AC ya. Oh iya, siap. Yang mana Pak, yang bawahnya itu Pak? Iya, yang berikutnya tinggal ikutin aja. Sama coba yang arus, salah satu aja yang arus. Ya, AC sama arus ya. Harus DC ya, kalau arus yang DC aja dulu. Ya. Ya Pak. Tutup ya. Minggu depan udah ada 2 ya tugasnya.